warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sita Fatih Atna, SPD MSc, dan juga Ibu Paskalia Pradanti, MPD, selaku dosen mata kuliah Analisis Real. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 02, Prodi S1 Pendidikan Matematika Angkatan 2021, dengan anggota Sasela Noveria, Diana Widyastuti, dan Dimas Arya Mutakin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dengan definisi dan pembuktian teorema limit dan juga teorema apit. Masuk pada materi yang pertama, yaitu teorema limit. Nah, pada teorema limit ini terdapat 5 teorema. Yang pertama, teorema keterbatasan. Jika barisan bilangan real yang konvergen, maka terbatas. Teorema di atas lebih banyak digunakan dalam bentuk kontraposisinya, yaitu lemma. Jika barisan tak terbatas, maka divergen. Kemudian yang kedua ada teorema limit barisan hasil operasi. Nah, misalkan X sama dengan Xn dan Y itu sama dengan Yn adalah barisan bilangan real yang konvergen dengan limit Xn sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Maka, 1. Limit Xn kurang lebih Yn sama dengan X kurang lebih Y. Kemudian yang kedua ada lim Xn dikali Yn, maka didapat Xy. Yang ketiga, limit Xn per Yn sama dengan X per Y. Dengan syarat Yn tidak boleh sama dengan 0 dan Y tidak boleh sama dengan 0. Yang keempat adalah limit Cxn sama dengan Cx. Next. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemapar yang selanjutnya. Kepadanya kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ketiga, yaitu teorema kelestarian urutan. Teorema ini berbunyi jika misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, barisan konvergen dan Xn kurang dari sama dengan Yn untuk semua n elemen dari n, maka limit dari Xn itu kurang dari sama dengan Yn. Nah, maka kita misalkan Zn itu sama dengan Yn dikurangi dengan Sn, sehingga Z sama dengan Zn sama dengan Y dikurangi dengan X, dan juga Zn itu lebih dari sama dengan 0 untuk semua atribut dari n elemen dari n dari teorema-teorema sebelumnya. Maka kita peroleh bahwa 0 itu kurang dari sama dengan lim Z sama dengan limit dari Yn dikurangi dengan limit dari Xn. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa limit dari Xn itu kurang dari sama dengan limit dari Yn. Kemudian untuk materi yang berikutnya yaitu teorema akibat. Misalkan X sama dengan Xn merupakan suatu barisan bilangan real yang konvergen, dan jika untuk setiap n elemen n terdapat A kurang dari sama dengan Xn dan juga kurang dari sama dengan B, maka berlaku A kurang dari limit Xn kurang dari B. Nah, di sini kita dapat buktikan bahwa misalkan itu Y merupakan barisan konstan. Dari teorema sebelumnya diperoleh limit X kurang dari sama dengan limit Y sama dengan B. Secara sama dapat ditunjukkan bahwa A itu kurang dari sama dengan limit dari X. Sedangkan yang berikutnya menyatakan bahwa bila barisan Y diapit oleh dua barisan konvergen yang limitnya sama, maka barisan Y tersebut juga konvergen ke limit dari kedua barisan yang mengapitnya. Kemudian terakhir ini ada teorema uji kekonvergenan barisan tak negatif, yaitu teorema ini berbunyi misalkan Xn suatu barisan bilangan positif dan limit dari Xn plus 1 per Xn itu sama dengan L. Maka tinggal kita ketahui jika L kurang dari 1, maka Xn-nya itu konvergen dan nilai dari limit Xn-nya sama dengan 0. Jika L-nya itu lebih dari 1, maka Xn-nya itu divergen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Dimas atas pemaparannya. Yang selanjutnya pada pembahasan yang kedua, yaitu teorema apit. Kepada pemapar dipersilakan.
Baik, terima kasih Mbak Salsa atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema Apit. Misalkan bahwa X sama dengan XN, Y sama dengan YN, dan Z sama dengan ZN, barisan yang memenuhi, di mana XN kurang dari sama dengan YN, dan YN kurang dari sama dengan ZN, untuk semua N elemen bilangan asli. Dan limit XN sama dengan limit YN, maka YN konvergen dan limit XN sama dengan limit YN sama dengan limit XN. Next, Mas. Nah, selanjutnya ada teorema 2.4. Misalkan A subset R, di mana F, G, H itu A dipetakan ke R dan C titik dari limit A. Jika berlaku Fx kurang dari sama dengan Gx, Gx kurang dari sama dengan Hx untuk setiap X elemen A, di mana X tidak sama dengan C, dan jika F limit di C sama dengan H di C adalah L, maka limit G di C adalah L. Kemudian teorema 2.5. Misalkan A subset dari bilangan real, di mana fungsi f itu A dipetakan ke R dan C titik dari A jika limit fx lebih dari sama dengan 0 dengan x dengan batas bawah x yaitu 0, maka terdapat suatu lingkaran P gamma C dari C sehingga fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X elemen A, irisan V gamma C garis miring C. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Diana atas pemaparannya. Kemudian kita masuk ke bagian latihan soal. Untuk latihan soal yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Diana. Kepada Mbak Diana kami persilakan. Baik, untuk latihan soalnya yang pertama akan saya jelaskan. Untuk soalnya yaitu tentukan apakah barisan berikut konvergen atau divergen dari N per N plus 1. Untuk penyelesaiannya yaitu barisan N per N plus 1 bisa ditulis juga sebagai barisan 1 per 1 plus 1 per N. Karena barisan 1 per N itu konvergen ke 0 dan barisan 1 konvergen ke 1, maka barisan itu dapat dirubah menjadi 1 per 1 plus 1 per N itu konvergen ke 1 per 1 plus 0 sama dengan 1, di mana itu N-nya dimisalkan sama dengan 1 dan diperoleh untuk persamaannya untuk barisannya itu sama dengan 1. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Diana. Selanjutnya contoh latihan soal yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Kepada Mas Dimas, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Untuk latihan soal yang kedua itu adalah tunjukkan bahwa 2 pangkat N adalah sebuah divergen. Untuk penyelesaiannya akan ditunjukkan bahwa 2 pangkat N itu merupakan tak terbatas. Jika andaikan 2N itu terbatas, berarti terdapat M lebih dari 0, sehingga mutlak dari 2N itu sama dengan 2 pangkat N kurang dari M untuk setiap bilangan asli N. Kemudian kita perhatikan bahwa untuk setiap N itu 2 pangkat N kurang dari M. Kemudian kita kalkulasikan menjadi N ln 2 kurang dari ln M. Kemudian kita kalkulasikan lagi menjadi, kita pindah ruas menjadi N kurang dari ln M per ln 2. Kontradiksi ini dengan sifat Archimedes, jadi haruslah 2 pangkat N itu tak terbatas, sehingga lapisan ini disebut dengan divergen. Mungkin dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dimas atas penjelasannya. Kemudian latihan soal nomor 3. Tentukan limit tak hingga 6x kuadrat min sin 2x per 3x kuadrat ditambah 2.
Nah, penyelesaiannya, perhatikan untuk setiap X itu tidak boleh sama dengan 0. Maka diperoleh sin 2X lebih dari sama dengan min 1, sin 2X kurang dari sama dengan 1. Nah, pada soal itu kita harus kalikan dengan min. Jadinya, min sin 2X itu kurang dari sama dengan 1, min sin 2X lebih dari sama dengan min 1. Nah, kemudian ditambahkan dengan 6X kuadrat. Sehingga didapat lim X sama dengan 0, yaitu 6X kuadrat plus 1 per 3X kuadrat plus 2 sama dengan lim sama dengan 0. Nah, maka lim tak hingga 6X kuadrat min sin 2X per 3X kuadrat plus 2 itu sama dengan 2. Baik, itu tadi pemaparan terkait dengan teorema apit dan teorema limit dari kami. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran yang membangun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.